Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama aku, Marcelius Budianto, di kelas IPS Paket B. Oke, hari ini kita akan ada 4 topik bahasan. Yang pertama itu adalah konsep dasar ekonomi, yang kedua permintaan dan penawaran, ketiga struktur pasar, dan yang keempat keunggulan dan keterbatasan ASEAN. Jadi hari ini kita banyak membahas soal ekonomi nih, pasti akan seru. Oke, yang pertama konsep dasar ekonomi. Ada 3 konsep dasar. Yang pertama itu motif ekonomi, yaitu alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Seperti kenapa kita bekerja, atau mungkin mengapa kita ingin memiliki pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, prinsip ekonomi, yaitu usaha untuk memperoleh keuntungan tertinggi dengan pengorbanan tertentu. Lalu yang ketiga adalah tindakan ekonomi, yang merupakan manifestasi atau kayak praktek nyata dari dua hal yang di atas, yaitu perilaku seorang dalam memenuhi kebutuhannya, disertai prinsip ekonomi dan landasan berpikir yang rasional. Tindakan ekonomi ini bisa dalam bentuk macam-macam, seperti kita mencari pekerjaan atau kita berdagang di pasar dan lain-lain. Nah, di kegiatan ekonomi ada 3 poin utama. Yang pertama produksi, distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Yang pertama produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi produksi itu tuh menambah kegunaan benda dengan mengubah sifat dan bentuknya, seperti membuat makanan, membuat barang industri, dan lain-lainnya. Produksi barang nanti akan menghasilkan 2 jenis, yaitu barang antara dan barang akhir. Barang antara itu bisa seperti kayak bahan makanan yang belum jadi, kayak misalnya ayam mentah atau tempe mentah yang belum digoreng, itu namanya barang antara. Sedangkan barang akhir tuh barang yang sudah jadi, misalnya seperti ayam goreng KFC atau McD dan lain-lainnya. Lalu tujuan kegiatan produksi barang atau jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan sekaligus untuk mendapat keuntungan. Lalu yang kedua, barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen akan dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhannya. Yang terakhir, produksi memiliki beberapa elemen yang disebut sebagai faktor produksi, yang dapat dibedakan sebagai faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Untuk faktor produksi asli itu seperti misalnya sumber daya alam dan juga tenaga kerja. Sedangkan kalau faktor produksi turunan itu seperti modal untuk memulai usaha dan kemampuan kewirausahaan. Oke, lalu kita lanjut ke distribusi. Nah, di distribusi definisinya adalah suatu kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi distribusi ini semacam perantara yang menyalurkan hasil dari produksi produsen ke konsumen. Badan atau orang yang melakukan ini disebut sebagai distributor, seperti misalnya JNE. Terus fungsi dari kegiatan distribusi antara lain menyalurkan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen, memecahkan perbedaan tempat, serta seleksi dan kombinasi barang. Distribusi dibagi menjadi 2, yaitu distribusi langsung dari produsen langsung ke konsumen, seperti yang kita lihat di pasar tradisional, atau seperti pasar tradisional. Lalu yang kedua itu distribusi tidak langsung, yang merupakan proses distribusi dari produsen melalui agen atau perantara, lalu baru ke konsumen. Nah, agen dalam distribusi tidak langsung ini seperti grosir, pedagang eceran, makalah, komisioner, importir, dan juga eksportir. Lalu yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan di mana kita menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup kita. Nah, pelaku yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen, seperti kita nih, yang merupakan konsumen dari hasil produksi yang sudah diproduksi oleh produsen, seperti ayam goreng, sepatu Nike, dan lain-lainnya. Adapun sifat dari konsumsi barang bisa bersifat langsung atau bersifat tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi yang pertama adalah pendapatan, yang kedua harga diri terhadap lingkungan, ketamakan dan kesombongan, harapan mengenai harga dan pendapatan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan umur serta jenis kelamin. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga seperti kita, masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua adalah rumah tangga perusahaan, dan yang terakhir
rumah tangga pemerintah. Nah, selesai kita membahas soal konsep dasar ekonomi, kita akan berlanjut ke permintaan dan penawaran. Jadi permintaan itu apa sih? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah distribusi pendapatan, selera kita, harga barang jasa pengganti atau pelengkap, intensitas kebutuhan konsumen, pendapatan masyarakat, pertambahan penduduk. Lalu kita akan membahas soal permintaan yang dimana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah konsumen, yang pertama adalah berdasarkan jumlah konsumen, dan yang kedua adalah berdasarkan daya beli konsumen. Kalau berdasarkan jumlah konsumen, permintaan pasar ditentukan oleh banyak sedikitnya orang yang memerlukan barang yang sama dalam waktu yang sama. Lalu ada juga dari permintaan individual, di mana banyak sedikitnya barang tertentu ditentukan dalam waktu tertentu yang dibutuhkan oleh seseorang. Lalu yang kedua itu berdasarkan daya beli konsumen. Kalau permintaan berdasarkan daya beli konsumen ada tiga. Yang pertama adalah permintaan efektif, di mana permintaan yang disertai daya beli dan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah permintaan potensial, di mana permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli tetapi belum terjadi transaksi. Dan yang terakhir permintaan absolut, permintaan yang didukung dengan kemampuan untuk bisa membeli barang tersebut. Wah, gambarnya tidak ada. Sebentar ya. Nah, sudah ada. Jadi ini berikut adalah grafik dari kurva permintaan. Jadi di grafiknya ada dua garis. Garis pertama itu menggambarkan harga yang digambarkan secara vertikal, lalu yang secara horizontal merupakan kuantitas. Nah, dari grafik ini dia menggambarkan hubungan permintaan barang atau jasa dengan harga. Pada umumnya grafik menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Jika harga barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Contohnya, misalnya seperti kita membeli sepatu yang tidak langka, jadi sepatunya umum di mana-mana. Pasti harganya akan lebih murah daripada sepatu yang langka, misalnya cuma ada satu di dunia. Pasti harganya tersebut akan jauh lebih mahal. Dilihat di gambarnya, kalau kuantitasnya cuma satu, barang cuma satu, harganya itu 25.000. Sedangkan kalau kuantitasnya ada dua, harga semakin menurun jadi 20.000 dan seterusnya sampai yang terakhir kalau ada 5 barang sehingga harga cuma 5.000 seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah penawaran. Jadi penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Jadi kalau tadi permintaan itu dari konsumen, penawaran itu dari produsennya. Jadi berapa banyak barang yang ia produksi atau ia tawarkan kepada konsumen. Oh, gambarnya nggak ada lagi. Sebentar ya. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 5. Yang pertama adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan oleh produsen. Yang kedua adalah motif perusahaan, apakah ia lebih fokus kepada keuntungan atau dia lebih mencari untuk membantu masyarakat dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah pajak, yang keempat adalah tingkat teknologi, yang kelima itu perkiraan harga barang di masa yang akan datang. Jadi kita bisa kayak spekulasi itu, produsen bisa spekulasi kira-kira barang ini di depannya akan lebih tinggi harganya atau lebih rendah. Jadi itu bisa dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penawaran individual dan yang kedua itu penawaran pasar. Penawaran individu itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh satu orang. Sedangkan kalau penawaran pasar barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok orang. Untuk kurva penawaran beda dari kurva permintaan yang dari kiri atas ke kanan bawah, ini dari kiri bawah kanan atas justru. Jadi kalau di kurva penawaran itu semakin tinggi harga, maka penawaran akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan semakin sedikit juga. Ketika suatu barang memiliki harga yang lebih rendah,
maka produsen pasti akan enggan untuk menjualnya, sehingga jumlah yang diproduksi juga sedikit. Tapi kalau misalnya satu barang memiliki harga jual yang tinggi, maka produsen juga akan semangat untuk menjualnya. Jadi dia akan memproduksi barangnya lebih banyak. Lalu setelah kita sudah membahas soal permintaan dan penawaran, kita akan lanjut ke struktur pasar. Jadi pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa. Pada dasarnya, pasar dapat digolongkan menurut unsur-unsur yang terdapat dalam pasar, yaitu barang yang diperjualbelikan, waktu terjadinya, luas wilayah, dan strukturnya. Nah, di kesempatan kali ini, yang akan kita bahas secara spesifik adalah pasar menurut strukturnya. Jadi, pasar itu ada bermacam-macam, yang diantaranya adalah 4 ini. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual di pasar persaingan sempurna itu banyak, lalu hambatan untuk masuk ke Korea tidak ada, kemampuan untuk menentukan harga juga tidak ada, sedangkan perbedaan produk yang dihasilkan juga tidak ada. Contohnya itu seperti produk pertanian, atau mungkin yang lebih sederhana itu pasar buah, dan misalnya pasar ayam, di mana semua barangnya itu sama, terus jumlah penjualnya banyak, lalu penjual nggak punya kemampuan untuk menentukan harga, dan orang kalau mau berjualan dan mau berhenti menjual juga nggak ada hambatan gitu. Lalu yang kedua itu adalah persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini memiliki beberapa penjualnya, jadi tidak sebanyak persaingan sempurna, hambatannya juga tidak ada, kemampuan untuk menentukan harga itu sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan sedikit, dan contohnya seperti barang-barang eceran gitu. Lalu yang ketiga itu adalah pasar oligopoli. Oligopoli, jumlah penjualnya sedikit, hambatan untuk masuk dan keluarnya juga sedikit, kemampuan untuk menentukan harganya sedikit, dan perbedaan produk yang dihasilkan jarang, bahkan hampir tidak ada. Seperti misalnya itu industri mobil atau baja, lalu industri handphone, perangkat elektronik, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah pasar monopoli. Kalau di pasar monopoli, penjual itu cuma ada satu. Hambatan untuk masuk dan keluarnya ada, lalu kemampuan untuk menentukan harganya juga ada. Perbedaan produk yang dihasilkan produknya unik, seperti misalnya perusahaan listrik, kalau di Indonesia itu PLN. Jadi selain PLN kan nggak ada perusahaan listrik lain yang menjadi yang mengurus perlistrikan Indonesia, jadi cuma PLN doang. PLN itu merupakan satu contoh pasar monopoli. Lalu kita membahas soal harga pasar, di mana harga keseimbangan yang ada di pasar itu menggambarkan keadaan di mana harga barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen sama dengan harga barang atau jasa yang tersedia atau dijual oleh produsen atau penjual. Apabila penawaran diwujudkan dalam bentuk garis S, yaitu bentuk garis yang dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan kurva permintaan ditunjukkan oleh garis D, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah, maka akan ditemukan titik potongnya di tengah. Titik potong ini yang merupakan keseimbangan harga antara permintaan dan penawaran. Jadi harga ideal gitu lah. Oke. Kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu keunggulan dan keterbatasan ASEAN. Kita akan bahas keunggulan dan keterbatasan ASEAN dalam dua aspek, yaitu keunggulan ekonomi dan juga sosial budaya. Untuk ekonomi, beberapa negara di ASEAN adalah tergolong sebagai negara industri baru. Jadi masih baru, lalu memiliki potensi yang tinggi untuk bisa berkembang. Yang kedua, potensi sumber daya alam yang melimpah dan tersebar cukup merata. Seperti misalnya kita lihat di Indonesia, kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, dari batu bara, minyak bumi. Kalau di Brunei juga minyak buminya sangat kaya, dan di tempat-tempat lain di ASEAN tersebar banyak sumber daya alam. Lalu yang ketiga, lapangan kerja yang tersebar itu luas dan menyediakan berbagai variasi sektor. Jadi bukan cuma pekerjaan di pabrik, tapi banyak pekerjaan yang ada di ASEAN. Lalu yang keempat itu tingginya pola konsumsi masyarakat, yang akhirnya menyebabkan tingkat kesejahteraan relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Asia, kecuali Asia Timur dan Timur Tengah. Jadi karena masyarakat di ASEAN itu suka membeli produk-produk, baik itu nasional maupun internasional, maka tingkat konsumsinya menjadi lebih tinggi dan menguntungkan bagi negara. Lalu keunggulan dari aspek sosial budaya. ASEAN, negara-negara di ASEAN itu sangat kaya akan budaya, bangsa, dan bahasa.
yang sangat beragam. Di Indonesia aja ada lebih dari 100 bahasa kan, dan budaya-budaya juga, belum di negara-negara ASEAN lainnya. Lalu kuantitas SDM yang dimiliki oleh ASEAN itu dapat dijadikan tenaga kerja potensial. Yang ketiga, pola pikir masyarakatnya yang cenderung gotong royong. Oh ya, yang nomor 2 dulu deh. Kenapa ini bisa dijadikan potensial? Karena misalnya seperti kasusnya di Indonesia. Indonesia kan negara dengan populasi yang terbanyak di ASEAN dengan 250 juta lebih, dan itu menjadikan potensi. Jadi kita kaya kan sumber daya manusia yang bisa dipekerjakan menjadi tenaga kerja profesional itu. Lalu yang ketiga itu pola pikir masyarakat yang gotong royong. Seperti di Indonesia, kekeluargaan di masyarakat kita itu sangat tinggi, sehingga berpotensi menjadi kayak lem gitu loh, lem di masyarakat, sehingga kita tidak mudah terpecah. Nah, kalau tadi kan keunggulan, sekarang kita akan bahas soal keterbatasannya. Jadi, kalau dari aspek ekonomi, beberapa negara di kawasan ASEAN tergolong sebagai negara berkembang. Jadi, kita masih belum masuk ke kriteria negara maju. Lalu yang kedua, belum optimalnya kegiatan produksi. Yang ketiga, lambannya pergerakan negara-negara ASEAN dalam bidang perdagangan internasional. Yang keempat, masih bergantung terhadap produk asing. Yang kelima, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kalau itu dari aspek ekonomi, sekarang kita akan bahas soal aspek budaya. Jadi dari aspek budaya, karena tadi keberagaman yang sangat tinggi di ASEAN itu dijadikan kekuatan, maka itu juga bisa dijadikan sebagai kelemahan, karena bisa berpotensi untuk terjadi konflik yang berhubungan dengan SARA. Terus yang kedua, itu tidak meratanya perhatian beberapa negara ASEAN terhadap kaum minoritas. Seperti misalnya yang terjadi di Myanmar, itu penindasan terhadap kaum Muslim Rohingya, itu merupakan satu bentuk dari keterbatasan di aspek sosial budaya. Lalu yang ketiga, di beberapa negara, fasilitas pendidikan masih sangat terbatas. Nah, karena belum meratai pendidikan, akhirnya sumber daya manusia tadi yang sangat banyak di ASEAN itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang terakhir itu masih tingginya angka kemiskinan. Karena tadi negara ASEAN masih negara yang berkembang secara ekonomi, maka masih tinggi angka kemiskinan yang ada di ASEAN dan belum teratasi sampai sekarang. Mungkin kedepannya kita sebagai penerus bangsa ini kita bisa menanggulanginya. Amin. Oke. Itu sebagai penutup, kira-kira begitu presentasinya pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Nah, kakak-kakak sekalian, terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai bertemu di sesi tanya jawab. Dadah.